Oke, kita lanjutkan diskusi. Bang Habib, ini beberapa kali debat ya, nampaknya yang terus menghantui adalah mengenai isu HAM. Nah, menghantui siapa? Pak Prabowo lah. Oh, enggak, menghantui kok bikin judgement begitu. Kalau kali ini persiapannya gimana nih Ya, untuk menjawab hal tersebut? Tentu santai saja ya, tapi lebih ini persiapan di para jubir, nanti kan pada diundang di acara-acara seperti ini. Kalau soal HAM, kalau Pak Prabowo sih pasti sudah udah selesai lah ya, dia akan jawab dengan santai seperti mungkin debat-debat itu jadi challenge nanti dari sebelumnya. Tapi bagi berikutnya. jubir ya kan ada 4 hal fakta hukum dan 3 fakta politik. Apa itu? Fakta hukum pertama, tidak ada satupun keterangan dan alat bukti di tim Mawar bahwa Pak Prabowo terlibat ya, yang disebut penculikan aktivis. Yang kedua ya, keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu bukan keputusan lembaga peradilan, bukan juga lembaga setengah peradilan atau kuasi peradilan. Itu semacam rekomendasi di bawahnya itu, saran ya kan ya. Yang ketiga, keputusan Presiden B.J. Habibie menyebutkan Pak Prabowo diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan atas jasa-jasanya selama menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang keempat nih, yang paling penting nih, menurut Undang-Undang Pengadilan HAM, waktu Komnas HAM melengkapi berkas itu 30 hari di pasal 20 sekian, ya kan? Faktanya dari tahun 2006 sampai dengan ini 2023, lebih 16 tahun tidak bisa dilengkapi. Jadi case close soal hukum. Ada 3 fakta politik. Ya, kalau ini akan dijadikan serangan. Yang pertama, kalau Pak Prabowo dipercaya sebagai pelanggar HAM, tidak mungkin ya Bunda Mega menjadikan beliau cawapres. Kalau Pak Prabowo dipercaya sebagai pelanggar HAM, tidak mungkin Mas Anies Baswedan bersedia didukung menjadi gubernur, bukan hanya dikasih rekomendasi, dikasih dukungan politik dan fulus juga gitu loh. Satu lagi ya alasan kan? Yang ketiga, politiknya, ya kan, kalau Pak Prabowo diyakini terlibat HAM, tidak mungkin Bisa ada pertanyaan nih? Pak Mahfud bersedia jadi ketua tim ses tahun 2014 gitu kan. Ya, jadi semuanya case close terkunci. lah. Oke, saya ada pertanyaan. Tadi Bu Tata kalau nggak salah menyampaikan seperti ini. Sayangnya DKI pada saat itu tidak dilibatkan. Gitu loh. Apa? Artinya pada saat itu yang berwenang dalam penggusuran paksa tersebut adalah pusat seperti itu ya Bu ya? Bukan pusat, harus swasta. Ada yang swasta, ada. Oke. Ya. Jadi gini, soal penggusuran kita sepakat untuk rakyat yang tidak mampu dan lain sebagainya, ya kita. Maksudnya rakyat yang mampu setuju nanti dulu makanya digusur gitu? saya kasih tahu pertanyaan, ya kan ya. Dalam setiap persoalan kan nggak sama, ya kan ya. Untuk rakyat, ya kan, memang dia tidak mampu dan lain sebagainya hidup di situ, kita harus lindungi. Karena itu zero penggusuran terhadap rakyat, betul. Tetapi jangan lupa di setiap masalah hukum ada juga nih oknum-oknum. Kalau lihat Rempang, saya ada data jelas, bukan hanya rakyat masyarakat adat Melayu di situ, ada perusahaan-perusahaan lokal, ya kan ya, ada politisi lokal, cuma berbekal uang 100-200 juta bisa dapat tanah 5 hektar mau bikin villa, bikin resort, ya. Yang begituan kan harus penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu kan kalau kita mengacu ke konstitusi, ya kan, aksiologi hukum kita kan penegakan hukum yang adil plus kemanfaatan, kepastian hukum yang adil plus kemanfaatan. Pasti, adil, bermanfaat. Tiga-tiganya kan kita maksimalkan terpenuhi. Untuk rakyat kita nggak ada isu. Kita harus cari solusi. Beliau mau dipindah, mereka mau dipindah, harus cari lokasi yang bagus, yang manusiawi, yang layak, yang mereka terima. Tapi kalau untuk oknum-oknum, ya kan saya bilang tadi, politisi lokal, perusahaan-perusahaan lokal, kayak di Rempang ini, banyak itu. Justru mereka yang banyak itu harus ada penegakan hukum demi memenuhi asas kepastian hukum. Kalau kemanfaatan hukum dan keadilan itu bagi rakyat selesai. Berarti kalau misalnya kita bilang Bu Tata, Pak Magdir dan juga Pak Habib, akankah bila mana nanti paslon Anda ini jikalau memang diberikan amanah tidak ada lagi penggusuran, Bu Tata? Ya, kalau Pak Anies tegas ya, karena memang di DKI juga tidak ada penggusuran paksa. Yakin Bu? Betul, kan ada itu pelapor itu DKI, PBB. Bu, nasional loh Bu, ya, nanti Bu. Betul. Jadi apa banyak yang ada di ada kepentingan juga di dalamnya. Jadi keberhasilan di DKI ini akan menjadi contoh ya untuk scale up ke level nasional. Jadi itu good practices yang ada di DKI itu akan tidak hanya orang DKI ini meskipun itu berhadapan dengan oknum-oknum sebagaimana tadi disampaikan oleh ya, itu penegakan hukum, persoalan penegakan hukum.
Jadi Jadi hukum tetap ada ini, penegakan hukum. ya hukum ini kan kita harus mulai dari 3 hal ya. Iya. Yang pertama itu kita harus memperbaiki dari sisi materi hukumnya, artinya peraturan perundang-undangan ya, dan kemudian kita juga di legislasinya dibenahi. Ya. Kemudian yang kedua itu penegakan hukumnya, ya, di mana institusi-institusi yang sekarang ini banyak ya dianggap terlalu banyak dipolitisir. Karena kan kita tahu tuh dari sisi indeks ya, indeks persepsi korupsi, indeks kebebasan pers, indeks demokrasi itu semua turun loh. Ya. Jadi selama 10 terakhir ini artinya kita memang ada masalah. Ya. Nah, sehingga dari sisi institusi ini perlu perbaikan. Ya kita tahulah ada pelemahan KPK, ya kan, ada intervensi di Mahkamah Konstitusi. Ini realita yang Nggak ada. ya. Intervensi di Mahkamah Iya, Konstitusi mana? itu ini apa namanya? Jadi Memang ada nggak pelanggaran ada terhadap Nggak ada intervensi, putusan 141 disebutkan Adanya tidak apa, ada Pak? intervensi. Ya. di Mahkamah Jangan Konstitusi. Ya. beda alamat ini. Ya, jadi Nggak mungkin Yang Anda maksudkan maksudnya yang Nggak soal ada. kemarin. Iya, nggak ada, udah di-clear kok ya, putusan itu 141. pelanggaran terhadap, kan banyak didiskusikan juga ya, pelanggaran justru itu terhadap jelas, sudah prinsip, jelas. ya Belum kan? ada. Karena Nggak misalnya ada bilang intervensi, seorang hakim itu Itu tidak lain boleh hal. memutus Itu praktek yang sudah dilakukan praktek Jimli yang- Asidiki sejak Mahkamah Konstitusi pertama Ya, berdiri. tapi itu adalah praktek yang diakui Ya, tapi Anda atau prinsip tadi yang bilang diakui di intervensi mana-mana. tidak ada, Oke. tidak ada Oke. intervensi. Ya, Tidak ada ya, nggak ada. tapi Lanjut, secara apa namanya indeks-indeks itu artinya Oke. ini kan ukuran Turun tadi yang Anda bilang. Ya, ukuran yang betul. umum. Oke. Ini mengalami penurunan dan perlu perbaikan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah budaya hukum, Ya. di mana masyarakat itu juga perlu dididik tadi ya, Ya, untuk menjadi masyarakat yang taat hukum dan punya sense keadilan. Oke. Nah, di situ tuh yang Poinnya kita sudah kita perlu, tangkap. ya. Nomor 2 silakan kalau mau menanggapi dan menyanggah. Ya benar, kalau Bu Tata bilang soal Mahkamah Konstitusi kan sudah clear, sudah case close. Dengan Oke. ada perkara 141 ditegaskan oleh 8 hakim konstitusi tanpa Pak Anwar Usman. Dan disebutkan tidak ada intervensi. Di putusan MK juga tidak ada intervensi. Oke. Saya pikir capek aja kalau kita mau daur ulang percakapan ini terus Ya, ya. mengenai yang turun Tapi tadi tuh, Bang soal turun-turun, ya gitu kita perbaiki bersama. Ya nggak ada masalah. Persepsi berbagai macam persepsi, termasuk IPK, indeks persepsi, itu kan persepsi ya kan ya. Ukuran sebetulnya keberhasilan kita itu kan di rakyat. Berbagai macam persepsi oleh lembaga NGO dan lain sebagainya boleh saja. Tapi bagaimana rakyat mengapresiasi kerja kita sebagai penyelenggara negara. Terbukti kinerja Pak Jokowi diapresiasi hampir 80% masyarakat. Approval rate-nya. Iya kan? Approval rate gitu loh. Jadi itu yang ukuran paling nyata kerja kita adalah pendapat rakyat menurut kami. Oke. Baik. Terakhir Pak Magdir. Saya kira begini ya, soal keberhasilan apapun itu kan memang masyarakat yang bisa memberikan penilaian. Ya, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa orang luar pun melihat kita. Karena kita ini bukan hidup di ruang hampa. Ya. Kita harus membuka diri terhadap segala hal. Apa yang kurang ya kita perbaiki. Ya kan? Kemudian soal penegakan hukum, ya memang kita tidak bisa sangkal bahwa cukup banyak masalah ya. Sehingga di dalam program, misi dan visi ini salah satu diantaranya adalah mencoba bagaimana menjadikan aparat penegak hukum itu menjadi akan jauh lebih baik. Terhadap kepolisian misalnya dibuat secara khusus ada hal-hal yang hendak dilakukan oleh pihak paslon 3 ini. Begitu juga dengan penegakan hukumnya sendiri. Ya. Peningkatan terhadap kejaksaan, kepolisian, kemudian KPK, ini memang perlu kita lakukan. Oke. Ya, bagaimanapun juga ini kan untuk kita semua, Ya. bukan hanya untuk mereka kalau mereka lagi berkuasa. Ya. Oke. Itu yang penting. Ya. Oke. Terakhir untuk HAM, apakah nanti Ganjar Mahfud tidak akan melakukan penggusuran? Saya kira begini, kalau soal penggusuran ini yang problem pokok kita selama ini. Dialog dan diskusi dengan masyarakat itu kan kadang-kadang kita tidak ada yang sabar. Ya. Saya kira ini yang kita perlukan ya, untuk menentukan memutus satu perkara. Seharusnya itu dilakukan dengan sabar. Nah, salah satu diantaranya itu tadi, seperti saya katakan tadi, seperti dalam program restoratif justice itu harus dikedepankan. Oke. Ya. Karena bagaimanapun juga rakyat ini adalah rakyat kita, saudara kita, warga kita, yang kalau mereka sakit kan kita juga ikut sakit. Gitu. Jadi saya kira itu yang karena begini, salah satu hal yang
kalau kita bicara tentang restoratif justice ini, kalau kita coba lihat misalnya ya, di Belanda itu kan penjara itu kan sudah jadi tempat hiburan. Kita di tempat kita kan masih begitu padat dan luar biasa. Kenapa? Karena kita masih dalam asumsi kita segala masalah hukum masuk ke Terselesaikan pengadilan, di penjara. pidana dan Iya, seterusnya. pidana. Endingnya di penjara. Endingnya di pidana itu yang harus Iya, kita iya. hentikan, Oke. ya, dengan restoratif justice. Oke, Oke. pastinya kita nantikan bagaimana debat perdana ya esok hari. Terima kasih banyak Bang Habib, Bu Bapak, Tata terima dan kasih. juga Pak Bu Magdir. Tata, terima Sehat kasih. selalu. Sehat selalu dan terus ya mengawal para paslonnya. Pasti Semoga bicaranya sama kayak mereka pagi hari ini gitu loh. Berarti ya kan. Aduh. Oke, Bicaranya adem gitu. adem ayam begitu ya, tapi substansi begitu ya, langsung ke dagingnya gitu ya. Terima kasih banyak Bapak dan Terima Ibu. kasih. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi menarik lainnya saat lagi.